Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Kami di sini akan mempresentasikan proyek yang telah kami kembangkan dari pendekatan prosedural menjadi OOP. Pada proyek sebelumnya, program sudah dapat berjalan sesuai fungsinya. Namun, struktur source code masih menggunakan pendekatan prosedural sehingga sebagian besar logika program ditulis dalam satu alur yang cukup panjang. Seperti yang dapat terlihat pada layar, berbagai fitur program masih berada dalam satu bagian kode. Kondisi ini membuat program tetap berfungsi, tetapi ketika source code semakin panjang, proses membaca dan memahami alurnya menjadi lebih sedikit sulit. Dari hasil analisis kami, program prosedural ini memiliki beberapa bagian yang masih bercampur dalam satu alur program. Sebagai contohnya, proses login, validasi password, menu, serta fitur-fitur lainnya masih berada dalam file dan struktur yang sama. Ketika ingin mencari tahu suatu fitur tertentu atau melakukan perbaikan pada program, programmer harus menelusuri kode yang cukup panjang terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami mencoba menerapkan konsep OOP agar setiap bagian program memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dan terpisah. Versi OOP, kelompok kami tidak mengubah tampilan maupun alur penggunaan program. Fokus utama kami yaitu hanya memperbaiki struktur dari shortcode itu sendiri. Pada program sebelumnya, berbagai proses berada dalam satu alur program, tetapi sekarang setiap fitur dipisahkan berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai contoh, fitur login ditempatkan pada kelas tersendiri, kemudian proses validasi dan fitur lainnya juga ditempatkan pada kelas yang berbeda. Dengan pembagian seperti ini, shortcode menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dibaca, serta lebih mudah dipahami ketika dilakukan pengembangan ataupun perbaikan program. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami kembangkan. Secara tampilan dan cara penggunaan, program ini masih sama seperti dengan versi sebelumnya, sehingga pengguna itu tidak perlu mempelajari ulang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi marketplace ini. Seperti terlihat pada home marketplace Purbalingga, di sini ada pilihan alat tulis, print, dan fotokopi. Ya, user bisa mengklik barang apa yang ingin dipilih, lalu bisa masukkan keranjang. Lalu pada tombol keranjang ini, pengguna bisa tahu barang yang mau dipesan, buat pesanan. Lalu di sini kami juga menghadirkan fitur pesan seperti itu. Jadi secara kesimpulan, berdasarkan hasil pengembangan yang telah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa implementasi OOP ini tuh berhasil dalam memperbaiki struktur source code tanpa mengubah fungsi maupun tampilan program itu sendiri. Jadi program itu tetap menghasilkan output yang sama, tetapi dari sisi pengembangan menjadi lebih terorganisir, lebih clean, dan juga lebih mudah dipahami dibandingkan versi prosedural.